Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyanu bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah. Beliau adalah Ats-Tsaqafi, nisbatan li Tsaqif, qabilah masyhurah. Ats-Tsaqafi itu adalah namanya qabilah. Juga dikatakan dengan At-Taifi karena beliau termasuk penduduk Taif. Meriwayatkan dari Rasul SAW hanya 5 hadis. Hanya 5 hadis. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Beliau bercerita datang ke Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, qulli fil Islam, sampaikan kepadaku, kabarkan untukku fil Islam, dalam syariat Islam, dalam agama Islam, qaulan, satu perkataan atau satu pernyataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selainmu." Menginginkan sesuatu yang bila dinyatakan oleh Rasulullah sangat jelas untuknya, sehingga tidak perlu baginya untuk bertanya kepada selainnya. Tidak ada ucapan, perkataan yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya, baik untuk mereka dan untuk orang-orang setelahnya, yang tidak dapat difahami. Karena Nabi SAW kalau berbicara itu tidak cepat, tidak juga lambat. Bahkan karena seringnya diulang-ulang oleh Nabi setiap kali berbicara, para sahabat itu dapat menghafal apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi itu menyampaikan tentang satu hal misalnya.
penyampaiannya Nabi kepada sahabat tentang hal tersebut itu jelas. Karena Nabi menyampaikannya tidak cepat. Juga tidak pelan. Lalu penyampaian yang nyantai dari Rasulullah dengan perkataan yang jelas itu terkadang diulang-ulang. Sehingga benar-benar sahabat tadi itu memahami betul setiap kata atau kalimat yang disampaikan oleh Nabi dan juga memahami apa yang dimaksud dan diinginkan. Terkadang kalau kita mendengarkan sekali gini mungkin kita ngerti, tapi pengertian kita tentang sesuatu itu tidak masuk. Hanya ngerti, hanya paham. Dengan diulang-ulang akhirnya membuka pikiran kita, membuka daya pikir kita atau daya renung kita, sehingga apa yang kita dengarkan itu merasuk. Nah, itu yang dilakukan Nabi kepada para sahabat. Sehingga para sahabat itu daya pikirnya, daya renungnya itu dalam, panjang. Berkat Nabi ketika berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bagus, kemudian penyampaian yang pelan dan terkadang diulang-ulang. Lah ini nggak nanggung. Yang diminta kepada Nabi satu pernyataan yang dengannya aku nggak butuh tanya kepada yang lain, dan itu sangat manfaat dalam agamaku, dalam ibadahku, dalam ketaatanku. Dijawab oleh Nabi. Qala, Nabi menjawabnya, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, lalu beristiqomahlah. Lalu istiqomahlah. Jawaban Nabi simpel. Karena Nabi itu didengar dengan jawami'ul kawamil atau jawami'ul kalim. Ucapan yang simpel tapi memiliki arti yang sangat dalam. Itu Nabi. Terkadang Nabi nggak perlu mengucapkan kata-kata yang panjang lebar. Simple, para sahabat sudah memahaminya sangat luas. Bahkan dalam doanya, di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Allahumma inni as'aluka apa? Astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'alhu faj'al akibatahu faj'alhu li faj'al akibatahu li rasyada. Atau dalam apa doa yang lain, Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ma alimtu minhu wa mal kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minan nar wa a'udzubika minasyarr kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Lanjutannya doa tadi itu, Allahumma inna as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa nah, itu doanya simpel. Tapi kalau kita petani, bukan nyari kutu, metani arti daripada yang disabdakan, apa yang disebutkan oleh Nabi dalam doa tersebut, ternyata keseluruhan yang kita minta, banyak. Coba al-khair, kebaikan. Lah kebaikan itu kan bukan satu. Makanya diminta al-khair kulli, semua kebaikan.
Yang sekarang maupun yang akan datang, yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Loh, itu kan banyak. Nah, ini kalau kita perinci kebaikan itu oke. Termasuk ampunan, hidayah, ya, taufik, ya, keridhaan, rahmat, surga, pertolongan dan yang lain sebagainya. Itu al-khair. Simpel Nabi mengatakannya, tapi mencakup dalam kata tersebut semuanya dari Allah untuk hambanya. Seperti jawaban ini, Nabi jawabnya nggak panjang. Yang diminta, yang dengannya Islamku bagus, Islamku sempurna. Yang diminta, Gulli fil Islam qaulan la as'alun. Coba sampaikan kepadaku, katakan kepadaku, beritahu aku yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna dalam Islam. Resep yang ampuh, yang jitu. Nabi menjawab sholat enggak, Nabi menjawab puasa tidak, sedekah tidak, tapi Nabi menyatakan satu kalimat yang itu bila dijalankan mencakup segalanya. Apa? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Lah, iman kepada Allah ini berarti mengimani secara keseluruhan. Bukan hanya kepada Allah, tapi segala sesuatunya. Tentang janji baik atau janji buruk Allah. Bagi atau untuk hambanya. Dia percaya. Dia meyakini. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku percaya kepada Allah. Nah, kepercayaan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Jadi mantap kepercayaannya. Nggak ada ragunya sedikit pun. Dan itu butuh proses untuk percaya tanpa adanya keraguan dari seorang hamba kepada Allah. Itu butuh proses yang panjang. Apalagi kehidupan itu diberi oleh Allah dengan cobaan. Ada cobaan yang berganti datangnya kepada fulan, sebagaimana kebaikan, kebahagiaan datang untuk fulan dan untuk fulan. Nah, seperti itu. Lah, dengan adanya pergantian cobaan, bala, fitnah, musibah dan yang lain sebagainya, di situ ada yang membuat kita naik turun dalam kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Tentunya dengan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Contoh, katanya orang itu kalau sholat nanti rezekinya lancar. Ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya misalnya. Tapi saya sholat, bahkan bukan sendirian, berjamaah, tapi kok nggak lancar-lancar ya. Mulai ragu di situ dia. Akan janjinya Allah tentang itu. Sedekah misalnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kalau kita sedekah diganti sama Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan gantiannya itu bukan 10 kali lipat. Sebagaimana difirmankan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Banyak, besar. Saya sedekah kok belum dapat yang besar-besar ya. Saya kalau Jumatan bawa duit masukkan ke kotak amal. Saya kalau hadir majelis bawa duit masukkan ke kotak amal. Tapi kok nggak tambah ya. Mulai ada keraguan. Apa benar yang disampaikan itu? Firman-Nya Allah, apa benar yang disabdakan oleh hal tersebut itu memang godaan
Tapi kalau kita bisa lewati dengan keyakinan penuh kepada Allah akan firman-Nya, keyakinan penuh kepada Rasulullah akan sabdanya, maka keimanan kita benar-benar sempurna. Lah kalau imannya seseorang sempurna, dia tidak akan melakukan segala sesuatu atau mendekati sesuatu yang dapat menurunkan kadar keimanannya. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita untuk selalu memperbarui keimanan. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanakum, iman kalian. Ya sesuatu itu kalau nggak diperbarui ya nggak enak. Handphone itu setiap berapa hari atau minggu atau bulan ada apa? Ada menaikkan level ya, sistem dalam perangkatnya. Kenapa? Kalau perangkatnya ditingkatkan akan lebih halus atau lebih nyaman, lebih enak untuk program ini, aplikasi ini atau aplikasi itu. Nah, seperti mobil, ada perbaruan. Nah, dulu nggak ada power steering, kemudian ada power steering. Dulu pakai pakai manual untuk naik turunnya kaca jendela. Sekarang ada power window, nggak pakai muter-muter lagi. Oh dulu mau nggak mau harus main injak kopling, ya, ngoper berpindah dari gigi 1 ke gigi 2 dan berikutnya. Sekarang nggak, tinggal ngegas toh. Ada pembaruan. Benar, tidak ada pembaruan. Begitu juga keimanan, butuhnya pembaruan dengan godaan yang bermacam-macam. Nah, karena itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk terus memperbaruinya. Nah, karena itu ketika dia bertanya, apa yang dikasih oleh Rasulullah? Amantu billah. Nyatakan kamu beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Bukan hanya ucapan. Ya, bukan Nabi memerintahkan dia untuk mengucap amantu billah, bukan, tapi Nabi memerintahkan dia untuk menjalankan apa yang ada di dalam keimanan. Nah, meyakini, mempercayai, mentaati dan yang lain sebagainya. Lah kemudian kalau kita sudah beriman, kita meyakini, kita mempercayai, kita menjalankan, ya, mengikuti apa yang ada di dalamnya, perlu apa? Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah bukan berarti kita sudah beriman, kita sudah percaya, kemudian kita nggak istiqomah untuk menjaganya, untuk merawatnya. Butuh istiqomah di dalam keimanan. Butuh istiqomah di dalam menjalankan. Butuh istiqomah di dalam mengikuti. Kalau saat itu toh, ya percuma. Seperti kita menanam pohon, ingin besar, ingin tumbuh buahnya, tapi kita hanya sekedar menanam. Kita biarkan, kita nggak perhatikan apa yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Kapan besarnya, kemudian kapan kita bisa melihat buahnya, apalagi merasakannya. Nah, keimanan juga gitu. Tumbuhkan keimanan tadi itu dengan menjalankan secara istiqomah. Istiqomah. Karena itu istiqomah ini sulit. Istiqomah ini besar, sehingga dikatakan oleh para ulama la yastati'uha illal akabir, tidak mampu menjalankan atau memiliki istiqomah kecuali orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Loh, istiqomah itu bagaimana? Istiqomah itu bukan seperti kita loh ya. Kita aktif ini, aktif. Wah, saya istiqomah mulai dulu.
Ada yang mulai 2007 sampai sekarang masih ikut. Ada yang mulai 2010. Oh, istiqomah. Bukan itu istiqomah. Kalau cuma ikut tok bukan istiqomah. Istiqomah itu kalau dia tidak hadir, tidak ikut, menyesali, kemudian mencari apa yang disampaikan. Itu istiqomah. Berarti apa? Dia bukan hanya sekedar hadir, tapi juga ingin mengetahui apa yang disampaikan sehingga dia mengetahui walaupun dia tidak hadir. Oh, sekarang saya tidak perlu tanya, kan ada YouTube. Tapi ndelok pertama tok. Kok sponsor liyane sing luwih asik. Ganti sing iki. Ndak lanjut sudah. Lah ini bukan istiqomah. Kemudian, apakah hanya dengan mendengarkan, melihat? Enggak. Berusaha menjalankan apa yang didengarkan. Itu istiqomah. Karena itu dikatakan apa? Istiqomah itu berat. Yang mampu hanya orang-orang hebat. Kenapa kok yang mampu orang-orang hebat? Iya. Karena istiqomah itu perlu meninggalkan hal-hal yang biasa kita lakukan yang sama sekali tidak menguntungkan. Kira-kira berat enggak? Hal biasa, bukan maksiat, bukan kemungkaran, yang biasa kita lakukan kita tinggalkan. Yang tidak berguna untuk dunia kita, apalagi akhirat kita. Kita meninggalkannya. Berat enggak kira-kira? Berat. Susah, jelas susah. Biasa volley. Ninggalkan volley untuk ngaji misalnya. Berat. Berat, susah. Biasa ngegame. Kemudian ninggalkan game demi belajar. Demi sholat atau demi bangun malam. Berat. Susah. Loh, itu istiqomah. Istiqomah itu seperti itu. Karena itu kemuliaan yang diberikan bagi yang istiqomah itu sebagaimana yang sering kita dengar, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat, lebih baik dari 1000 keramat. Jadi harganya keramat itu kecil dibanding istiqomah. Orang yang istiqomah adalah orang-orang yang ingin berusaha dalam menjalankan kebaikan ketaatan meningkat, bertambah. Itu orang istiqomah. Nah, jadi orang yang istiqomah itu bukan hanya ingin mendapatkan yang sudah dia dapatkan, tapi bagaimana caranya menambah, caranya meningkat. Itu orang yang istiqomah. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa istiqomah, sia-sia. Sia-sia. Nggak istiqomah, sia-sia. Kepingin kurus. Puasa. Berapa hari? 2 hari tok. Mari ngono mangan meneng, tidak guru. Nah, sia-sia. Kepingin gede badannya. Fitness. Cuma seminggu tok. Setelah itu meninggal. Ya nggak gede-gede badannya. Tapi kalau dia rutini terus menerus, sedikit demi sedikit, satu demi satu, hari demi hari, lah akan ada hasil. Seperti minum obat. Kepingin sembuh, minum obatnya sekali, nggak minum lagi, ya nggak sembuh, lama. Betul dia terus meminumnya. Nah, setelah meminumnya berulang kali, lah di situ ada proses kesembuhan. Nah, proses kesembuhan. Ibadah juga gitu. Sesekali minta langsung menjadi orang hebat, menjadi orang yang super, ya tidak bisa. Harus terus, baru nanti bisa menjadi orang hebat, menjadi orang yang istimewa. Karena itu dikatakan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Beliau mengatakan man lam yakun mustaqiman fi halih, ya, dha'a sa'yuh wa khaba jadduh. Orang yang tidak istiqomah dalam kebaikan yang dia kerjakan, tidak istiqomah. Khaba sa'yuh, dha'a sa'yuh, usahanya sia-sia, wa khaba jadduh, upaya
yang kuat yang ia inginkan nggak akan hasil. Nggak akan hasil. Tambah istiqomah. Nah. Karena itu Allah memerintahkan, Allah mensifatkan para aulia itu adalah siapa? Mereka yang mengatakan Rabbunallah tsummas taqamu. Dalam ayat Al-Quran. Para aulia itu yang mereka menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Bukan harta, bukan dunia, dan semisalnya. Lalu tsummas taqamu. Mereka terus bertahan dalam pernyataan itu. Jadi tidak mentuhankan selain Allah. Hanya Allah. Kapan? Terus. Lah di situ mereka mendapatkan kabar gembira. Surganya Allah, kemudian la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, karena itu kenapa kok istiqomah itu lebih hebat? Ya, karena istiqomah itu kembali kepada dua hal. Dua perkara. Yang pertama, keimanannya benar kepada Allah. Yang kedua, meneladani, menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah secara zahir dan batin. Itu istiqomah. Jadi kembali kepada dua perkara. Imannya yang benar. Yang kedua, meneladani, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah secara zahir maupun batin. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beriman kepada Allah, istaqim, lakukan terus-menerus. Lazimi selalu apa yang kamu imani. Lah, hadis ini memberikan faedah kepada kita keutamaan istiqomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan dalam ayat Al-Qur'an fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Allah memerintahkan fastaqim kama umirt. Ya, istiqomahlah, lazimilah, selalu kerjakan sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'ak, dan kamu akan mendapatkan kemuliaan. Ya, kalau taubat diterima, doa diterima, ampunan diraih, dan yang lain sebagainya. Walhasil intinya jangan hanya sekedar melakukan kebaikan, jangan hanya sekedar melakukan atau menjalankan ketaatan tanpa adanya istiqomah. Lakukan segala sesuatunya dengan istiqomah, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi dengan istiqomah akan menjadi besar, akan menjadi banyak, ya, dan akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, ke depannya, apalagi kalau kita bisa menambah dikit demi sedikit dari apa yang telah kita istiqomai. Nah, dengannya kita akan mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan selalu kita miliki, dan mudah-mudahan keimanan berkembang semakin kuat, semakin besar dalam diri kita. Mudah-mudahan juga kita bisa menjalankan segala sesuatunya istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.